Ini untuk synthesizer ya. Ini soundnya cukup tebal nih. Ya, biasanya synth kan tone-nya nggak terlalu bulat gitu. Tapi kalau ini soundnya tebal. Saya sih cobanya piano, electric piano. Itu aja. Tapi tadi coba yang lain kayak synth lead, string enak, terus juga enak. Lampunya ini nih gue demen nih. Bisa ganti-ganti lampunya. Iya, ini ada nyala nih. Tuh. Nah. Kalau mau cepat ngetop kayaknya beli ini nih. Langsung punya ciri. Langsung punya ciri. Oh, itu tuh keyboardnya yang keyboardnya nyala tuh. Nah, itu. Makanya rugi nggak beli ini nih. Beneran. Nah. Ya, kalau masalah permain sih ntar belajar sama saya aja. cut itu tadi edit nanti. Iya, ini kan baru lihat, jadi kalau nomornya belum hafal, tapi soundnya udah nempel. Piano enak, electric piano enak, terus string. Oke, synth lead. Nah, kan saya suka synth lead. Kalau main synth itu kan moodnya tuh kalau main synth ini sebetulnya bukan di akustik piano, tapi di electric piano dan synth lead. Itu kalau mau main yang agresif yang nyerang ya gitu ya. Nah, ini oke synth lead-nya. Coba tadi ini tadi. Efeknya juga enak ini. Enak nih. Stringnya juga taruh apa sih nih? Oh, brass. Wah, asik ini. Ininya manual di sini. Oke juga nih brassnya nih.
Aish. Oke, ini berasa nih. Ada sesuatu yang unik. Nah. Nah, itu. Ada yang ketinggalan itu tuh. Oh, bisa kayak ritmik ya. Tek 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 tek. Enak. Apa lagi nih? Woodwind. Oh. Ini mirip banget. Saksofonnya. Mirip, Pak. Warnanya nih. Ya, dari tadi kayaknya ngeliatin Om Brio terus apa yang bikin lu terpukau udah? Permainannya Om Rio keren banget. Oh, ini spill nih kayak ini ya. Apa namanya? Pencuci baju. Starting. Ya, pertama-tama mesti menyadari dulu kalau seseorang punya bakat. Nah, itu kan penting ya. Ya, bakat kan beda-beda ya. Ada yang bakatnya misalnya ekonomi, ada yang bakatnya pertanian. Nah, ini bakatnya musik. Nah, itu mesti sadari dulu. Itu gak bisa dipaksain dong, biarpun dia gak bakat tapi dia mau belajar. Itu harus diapresiasi yang seperti itu. Dia pengen belajar. Tapi mungkin yang bakat yang dia punya presentasinya tidak banyak. Mungkin kalau rata-rata orang mungkin antara 50 sampai 70. Nah, mungkin dia 40 sampai 45 apa di bawah lagi gitu. Cuma dengan kerja keras bukannya nggak mungkin. Bukannya nggak mungkin. Kedua minat. Nah, dia punya minat nggak untuk pengen main piano terus. Dia ada passion nggak di situ, gitu. Kalau saya dulu masih ingat banget tuh awal mulanya, saya umur 8 tahun waktu itu kelas 2 SD. Tetangga saya kan bisa main piano, itu umurnya setahun di atas saya. Jadi dia tuh udah les piano, datang ke rumah gurunya. Terus dia les. Nah, pas les itu saya dengerin dari rumah saya, dari depan rumah.
oh mainnya kayak gini ya. Nah kebetulan di rumah ada piano, baru pianonya Pak De saya. Pak De saya tuh dikirim ke luar negeri kan, ke militer, atasan militer. Nah terus pianonya ditaruh di rumah. Terus apa yang dimainin sama teman saya tadi, saya mainin di rumah. Lagunya gini pertama-tama kali ya. Nah ini nggak ada yang ngajarin, saya nguping. Saya nguping, iya bapak saya nggak bisa main piano, siapa ibu siapa lagi? Ya siapa, mau belajar sama siapa? Waktu itu, gitu. Terus saya datang aja ke rumah teman saya tuh, namanya Iwan. Kecil-kecil, udah pede dulu. Saya bilang gini sama Iwan, Wan, gue bisa main kayak lo. Cia elah, songong banget dah. Nah itu tuh, itu PD itu bagian dari bakat itu tuh. Kecil-kecil udah kayak gitu tuh. Nah ayah saya lihat gitu, karena dulu beriringan hobi main sepeda bareng sama main piano. Saya nggak mau les piano, takut nanti nggak bisa main sepeda. Ayah saya ngebujuknya pinter banget loh waktu itu. Udah main piano aja les, cuma setengah jam. Abis les piano main sepeda lagi. Nah tuh, itu ayah saya tuh ngerayunya kayak gitu. Saya les piano lah. Ya les piano namanya juga anak punya bakat ya. Saya cepet bisa. Tiba-tiba satu buku udah saya tamatin, nggak ada pernah. itu berlangsung umur 9 tahun tuh. Umur 9 sampai umur ya sebelum SMP. Nah SMP saya berhenti piano karena saya operasi mata kiri. Ini putus nih retina nih, hampir buta sebelah. Akhirnya nggak main piano setahun. Udah gitu terusin lagi klasik. Sampai umur 14 sampai umur 15. Nah umur 15 udah mulai pusing dengerin jazz. Udah suka. Udah suka sama jazz, denger bunyi chord-chord tuh. Ini kok suka kayak gini ya gitu. Nah udah umur 15 tahun mulai belajar jazz. Jadi balik ke awal, bakat dan minat. Nah gitu. Nah habis itu menyusul, nekat. Habis itu menyusul apa dengan apa, tekad dan nekat. Nah itu. Lingkungan, atmosfer rumah ya. Kan bapak saya kan pemusik Latin pertama di Indonesia. Band Los Morenos, pernah dengar zaman dulu, mungkin Anda masih kecil. 70-80 sampai 90 deh. Pokoknya sampai tahun 90 kira-kira. Itu band Latin pertama di Indonesia tuh. Berdiri tahun 57. Tahun 57. Jadi kalau waktu itu tahun 57 di Inggris, John Lennon ketemu Paul McCartney. Nah, di Indonesia bapak saya mendirikan band Latin tahun 57 di Bandung. Nah itu, jadi dari kecil sudah mendengar, tapi Latinnya bukan Latin jazz, Latin tradisional ya. Yang 3 gitar tuh dari Meksiko, namanya mariachi. Nah itu suasana itu sudah saya dengar lagu-lagunya, lagu-lagu Latin yang indah-indah itu. Nah terus saya seneng jazz. Nah akhirnya saya ketemu juga musik Latin jazz ada ternyata. Nah saya juga mulai menyukai bossa nova jauh sebelum saya belajar. Ya, saya udah cinta sama bossa nova Brazilian. Itu dari mulai SMP SMA kalau. Nah tapi Latin yang tadi main Montuno tadi itu belum. Terus saya les piano umur 15 tahun. Terus saya main band. Terus ngapain lagi ya SMA tuh? SMA belajar lagi piano lagi di Bandung. Terus pokoknya minatnya besar. Seneng main musik. Saya seneng main. Ada kan orang punya bakat musik, tapi minatnya, passionnya nggak besar. Saya besar passionnya. Saya tuh belajar kemana-mana.
Belajar, bagi saya nonton orang main tuh saya belajar, lagi belajar tuh. Nonton para senior, terutama nonton Om Idang Rasidi almarhum itu guru saya itu, gitu. Tapi yang mengajarkan saya kayak tadi, main Montuno tadi, ini nggak ada yang ngajarin, saya belajar sendiri nih. Hasil dari dengerin dan pengetahuan jazz yang saya punya, pengetahuan harmoninya, chordnya. Ini kan pecahan harmoni yang tadi ya. Nah, saya udah paham duluan tuh. Iya, saya belajar pecahan harmoni gini umur 20. Karena saya senang jazz dan saya memilih Latin jazz untuk saya mainkan, gitu. Dasarnya karena senang jazz, itu aja. Saya cinta banget sama musik jazz, tapi saya pengen memainkan musik yang memang saya suka banget, yang spesifik. Nah kebetulan masa itu era-era 90-an ya, itu belum ada yang main Montuno di sini. Kalau kata Om Benny Likumahua, legend jazz almarhum, ya dia bilang saya orang pertama pianis yang main seperti ini di Republik ini gitu. Saya mulai main Montuno ini umur 25. Saya masih ingat tanggalnya, di depan publik ya, 26 September 96 di James Pub Panglima Polim dulu. 26 September 1996, saya masih kuliah waktu itu. Nah, itu umur saya 25. Nah, itu pertama kali saya main di depan publik. Main saya dengan grup saya ada. Dan terus waktu udah main begitu, terus belajar. Kenapa belum pernah main ini? Karena merek ini tidak pernah ada di panggung. Iya, tidak pernah. Saya nggak pernah menjumpai di kafe, di panggung-panggung performance festival, ya nggak pernah. Saya ketemu Roland lagi, Korg, ya, ketemu Montage Yamaha, ya gitu, itu aja. Saya nggak pernah ketemu yang lain-lain. Ya, saya punya bawa Casio karena itu punya saya. Itu pun karena saya suka soundnya. Nah, kalau Medley belum pernah ketemu saya. Tapi saya udah tahu ada merek ini. Merek pernah lihat lah, oh ini ada merek Medley gitu. Dan saya juga tidak tahu juga profesional yang main alat ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Makanya ketika lewat seorang murid dikasih saran, terus juga kita berhubungan, kontak dengan Medley, saya penasaran bawaannya gitu. Musik kan bunyi, ya kan? Bunyi itu kan jujur, enak-enak. Nggak enak ya nggak enak gitu kan, sama kayak makanan. Masa makanan kayak enak kita bilang enak? Enggak lah. Kan rasa ya kan. Jadi makan enak ya? Oh gila deh, Edun. Jujur kacang hijau. Kan bunyi itu jujur ya? Bunyi jujur. Yoi. Kesan ya, secara jujur ya, bagus. Saya suka kan kalau saya pianis ya, biasa berhubungan dengan piano akustik atau electric piano yang tutsnya piano, ya kan? Ya Bu. Jadi saya bilang, wah ini enak ini, tuts enak, sound enak. Dan Medley udah di rumah kemarin kira-kira sebulan lebih. Saya otak-atik 2 aja tuh, piano sama electric piano. Ya saya makin ketemu soundnya. Ada sound yang udah tebel, ada yang lebih tebel lagi. Wah ini untuk main jazz nih, yang lebih tebel lagi nih. Untuk main swing, jazz klasiknya. Kalau yang di bawahnya untuk main Latin enak nih, Montuno. Gitu ceritanya. Wah ini untuk main Latin jazz, ya ini untuk main jazz. Electric pianonya diulik lagi, ketemulah yang untuk bisa main funk, bisa main pop 70, bisa. Terus saya gabung kemarin, percobaan lagi. Wah ketemu nih untuk main fusion nih, kayak model-model kayak George Duke ya, Dave Grusin, nah kayak gitu-gitu. Ketemu lagi kemarin soundnya.
Wah, ini udah ini ya jujur aja. Nah, kembali kepada jujur ya. Bagi saya medley menjawab kebutuhan sebagai performer dan sebagai pendidik. Sebagai pendidik ya karena saya mengajar musik jazz, saya mengajar jazz ya. Berarti saya mengajarkan beberapa style kayak swing, bossa nova, samba, sama, terus funk, terus Latin. Nah ini masing-masing musik ini pianonya beda-beda ini, soundnya beda-beda. Iya. Kalau swing harus piano yang agak tebal ya, yang tebal yang memang bagus deh. Kalau bossa nova boleh pakai air piano, tapi itu juga jangan yang terlalu tipis soundnya. Nah, jangan yang terlalu tebal justru. Nah, terus kalau misalnya funk harus yang tebal biar dapat tag-nya. Beneran, ini jujur nih. Kalau bohong nanti geledek sambil geluduk. Gitulah jadinya. Kebutuhannya ya mungkin satu someday kalau misalnya saya workshop ya, saya kan biasa ngasih workshop ya, pelajaran gitu. Nanti juga saya jelaskan sambil promosi alatnya. Saya bilang, nah ini sound ini untuk musik funk. Nah ini untuk fusion nih, kita layer, kita gabung nih gitu. Nah ini untuk pop 80 nih. Macam-macam lagu George Benson ya, George Duke, apalagi lagu Luther Vandross gitu atau Gino Vanelli, ada soundnya yang enak gitu. Kita bicara. Kalau berarti versi Om Rio ini secara jujurnya tadi udah disampaikan ya Om ya. Tapi kalau dari segi kurangnya Om Rio ada masukan nggak buat medley sendiri? Kalau ini kalau ini kayaknya saya nggak kekurangan. Ini display tebal, besar, ya. Begitu di sini juga ada sentuhan yang, ini bisa langsung, menunya juga enak di sini. Terus ini ada lampu, ya, ini oktav di luar. Oke lah, ini ada ini apa namanya, putaran alpha apa namanya? Ini ada efek juga di luar. Nah ini ya, gitu. Ini kayaknya nyaris. Nah ini malah bikin dia luar biasa adalah ada lampu. Wah gila. Udah deh punya ini ngetop deh. Bukan ngetop mainnya. Oh gue tahu tuh anak yang keyboardnya nyala. Berarti AX10 paket komplit ya? Iya. Saya seneng nih, wah saya bakal ngetop ntar. Gue jadi artis lah pakai ini nih bisa nih. Bisa jadi artis nih gue pakai ini ntar nih. Oke Om Rio, thank you Om buat ngobrol-ngobrolnya siang hari ini. Yeah. Sampai kita berjumpa lagi di next content bersama medley.